Mari kita kirim suratul Fatihah ditujukan kepada Haji Mustaqim, orang tua dari Bapak Haji Solehuddin, yang nanti pas tanggal 8 Maulid haulnya beliau, mudah-mudahan kuburnya menjadi taman surga. Hadin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ini tidak mau banyak pidato. Saya harus tahu diri. Masyarakat sekarang ini tidak hanya butuh pidato, tapi butuh sembako. Sehingga saya ini akan menggunakan metode ceramah saya ini dengan metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya menghindari ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Setiap masuk bulan Rabiul Awal, agak ada 3 peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan bulan Rabiul Awal. Apa 3 peristiwa itu? Pertama, lahirnya Nabi. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi. Lahir, hijrah, wafat terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang menarik, 3 peristiwa ini hari, tanggal, dan bulannya sama. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tiba di Madinah. Dan Rasulullah wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Istimewa, sosok manusia luar biasa ini. Kalau kita kan lain, lahir Kamis mati Minggu, sambil mancing, rokokan, mati. Beda dengan Nabi. Dari sisi ini saja Rasulullah itu istimewa. Fisik Nabi juga istimewa. Nabi itu kalau selesai ceramah, sahabat itu berebut mengambil keringat Nabi, karena keringat Nabi itu harum, dijadikan parfum sama sahabat. Kalau kita keringat orang punggi gini, ya, kalau keringetan ya jangan coba-coba. Ya. Asin atau harum ini? Asin. Pak, Nabi kalau sedang berjalan-jalan, itu jalan-jalan itu awan mendekat kepada Rasulullah, kemudian memayungi Nabi. Ini istimewanya. Kalau kita besok jalan-jalan sudah mau hujan ini, kemudian didekati oleh awan, sampean jangan GR. Wah, ini saya kayak Nabi nih. Kalau Nabi itu mau dipayungi. Kalau jenengan segera lari, jangan-jangan disambar petir. Istimewa Rasulullah ini. Fisiknya istimewa, apalagi akhlaknya. Pengen masuk surga semua kan ini? Pengen masuk surga kan? Kalau pengen masuk surga, syaratnya cuma satu, cinta Nabi. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah tetapi tidak cinta Nabi, maka Allah tidak cinta kepada kita dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Syarat cinta kita kepada Allah harus cinta kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Kalau kita cinta kepada Allah, katakan Muhammad, kalau orang itu cinta kepada aku, maka harus ikut kamu, harus cinta kepadamu. Kalau tidak cinta kepada Nabi, maka Allah tidak cinta kepada orang ini, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Luar biasa Nabi Muhammad ini. Satu-satunya Nabi yang mendapatkan sanjungan yang luar biasa dari Allah. Nabi ini manusia baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam diri Nabi, kata Allah, ada akhlak yang sangat mempesona dan sangat mengagumkan. Nabi-nabi ini baik, tapi Nabi ini lebih baik lagi. Untung kita jadi umat Nabi. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau tidak jadi umat Nabi Muhammad, kita ini sudah diazab oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama kita bersama dengan Nabi, selama kita mengikuti ajaran Nabi, Allah tidak akan menurunkan azab. Bapak tahu Nabi Nuh? Tahu? Belum tahu? Tapi kenal ya? Kenalnya di mana? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh cuma 80 orang. Jadi setiap 10 tahun cuma dapat 1 orang. Siapa yang sanggup orang sini jadi ketua partai, dapat pengikut 10 tahun cuma 1. Nabi Nuh 950 tahun. Kesabarannya luar biasa, pada akhirnya hilang kesabarannya. Langsung Nabi Nuh berdoa, qala Nuhu rabbi la tadar 'alal ard minal kafirin dayyara. Ya Allah, hancurkan seluruh orang kafir ini, jangan sampai ada sisa satupun. Dihancurkan oleh Allah. Banjir bandang, tidak hanya rumah yang tenggelam, gunung tenggelam. Yang selamat cuma 80 orang. Untung kita tidak jadi umatnya Nabi Nuh. Orang mokong-mokong kayak kita ini ya, kalau hidup di zamannya Nabi Nuh itu sudah gak karu-karuan sampean ini. Tapi Nabi Ibrahim lain lagi. Ketika Nabi Ibrahim ini punya umat seperti umatnya Nabi Nuh yang mokong-mokong itu, Nabi Ibrahim berkata, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau orang itu ikut aku, kata Nabi Ibrahim, itu adalah umatku. Kalau orang itu tidak ikut aku, Allah kan maha pengampun. Nabi Ibrahim tidak sama dengan Nabi Nuh. Nabi Isa lain lagi. Ketika menghadapi umatnya sama dengan umatnya Nabi Nuh, apa kata Nabi Isa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Akan kau siksa umatku ini, silakan. Atau akan kau ampuni, silakan. Nabi Muhammad dilempari batu, potongan besi dilemparkan kepada wajah Nabi, tai onta, tai kambing dilemparkan kepada wajah Nabi, wajahnya penuh darah. Malaikat menawarkan ingin mengangkat seluruh bukit yang ada di Taif ini, akan dilemparkan kepada wajah mereka yang menyakiti Nabi. Nabi melarang, jangan malaikat, saya masih berharap kalau dia tidak mau ikut aku, anak keturunannya mau mengikuti ajaranku. Nabi disakiti memaafkan, Nabi disakiti mendoakan. Tidak ada manusia seperti ini. Jangankan kita lawan menghargai Nabi. Michael Hart di dalam bukunya The 100, seorang orientalis, bapak astronomi dari Amerika, setelah mengadakan penelitian cukup lama
tentang pemimpin paling berpengaruh di dunia ini, hasil penelitiannya Michael Hart ini meletakkan Nabi Muhammad di ranking pertama. Di ranking kedua dia pasang Isaac Newton, di ranking ketiga dia pasang Albert Einstein, di ranking keempat dia pasang Isa Al-Masih. Kemudian ada Umar bin Khattab, ada Dalai Lama, tokoh dari Cina, ada bapak nasionalis dari India yang bernama Mahatma Gandhi, yang sampai mati dia tetap beragama Hindu. Ternyata setelah mati tertulis dalam agendanya, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, tidak ada tandingnya di jagat raya ini. Luar biasa manusia satu ini. Pak, Ibu yang di atas pengen disolawati oleh Allah, pengen ya? Pengen ya? Allah itu bersolawat cuma kepada dua orang. Pertama, Allah bersolawat kepada Nabi. Ini wajar kalau Allah bersolawat kepada Nabi, maklum karena Nabi manusia hebat, manusia mulia. Tapi yang luar biasa kalau Allah bersolawat kepada jamaah ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Orang yang berzikir banyak dan bertasbih pagi dan sore, Allah dan malaikatnya berkata, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat. Kalau Allah bersolawat kepada kita, Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, malaikat mendoakan kita. Mendoakan apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kita selamat. Mari kita bertasbih, berzikir agar Allah dan malaikatnya mempunyai perhatian kepada kita malam ini di masjid ini. Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar wala hawla illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataya rabbi zidni wa wafiqni ya Rasulullah. Ya Rafi'a عطفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم يا أهيل sedikit lagi ya. Nabi itu rela menderita agar kita bisa menjadi orang baik, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat ketika melihat umatnya menderita. Nabi ini adalah sosok pemimpin yang mempunyai karakter sense of crisis, peduli kepada penderitaan umatnya. Sampai Rasulullah ketika wafat,
Nabi merasakan sakitnya itu seperti 300 kali bacokan pedang. Sakitnya sekaratul maut, nyawa dicabut. Sehingga pada saat itu Nabi berkata, Israel, sesakit ini kau mencabut nyawa. Kalau memang seperti ini sakitnya, tolong Israel, kumpulkan seluruh sakit umatku di dunia ini, timpakan kepada Muhammad, biar Muhammad saja yang akan menanggung sakitnya. Jangan sampai umatku menanggung sakit. Jadi kalau sekarang ini ada orang wafat muda, tidak sakit, zikir, tiba-tiba wafat, tidur tiba-tiba wafat, itu sakitnya sudah ditanggung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik-detik akhir. Nabi memperjuangkan umat ini. Makanya Allah tidak main-main kepada Rasulullah. Allah itu sopan kepada Nabi karena saking mulianya. Betapa ringannya Allah menyebut Nabi yang lain dengan sebutan nama. Masya Allah. Ya Musa, ya Adam, ya Nuh, ya Zakaria, ya Isa. Tapi ketika memanggil Nabi, tidak pernah menyebut namanya. Selalu memanggil pangkat dan derajatnya. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Allah lah sopan kepada Nabi. Kadang-kadang kita ini gak sopan pada Rasulullah. Ya, makanya kita bahagia, senang, karena kita bisa menjadi orang yang cinta kepada Nabi. Dan cara kita, salah satu cara kita cinta kepada Rasulullah ada dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Orang yang bersolawat itu Pak sama dengan WA-an kepada Nabi. Orang yang bersolawat itu masuk kepada website besarnya Nabi, ke grup WA-nya Nabi. Jadi nanti di akhirat orang yang bersolawat itu sinyalnya kelihatan. Oh itu umatku. Kalau orang tidak pernah bersolawat, meskipun mau mendekat-dekatkan dirinya kepada Nabi, Nabi tidak kenal. Salah satu cara adalah memperbanyak solawat. Ibu bapak yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Nabi tujuannya diutus ke dunia ini cuma satu, pengen menjadikan kita ini orang baik. Jadilah orang-orang baik dalam posisi apapun. Ya, tugas kita hidup di dunia ini cuma untuk menjadi orang baik. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Meskipun rakyatnya tidak baik, pemimpin tetap jadi pemimpin yang baik. Jadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Meskipun punya pemimpin tidak baik, rakyatnya harus tetap baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Meskipun punya istri tidak terlalu baik, suami harus jadi suami yang baik. Istri juga begitu. Punya suami harus menjadi istri yang baik, meskipun punya suami tidak terlalu baik. Tugas kita cuma jadi orang baik. Siapa orang baik itu? Man ahsana man asa'ahu. Orang baik itu adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa, tidak istimewa. Tapi kita kalau bisa jadi orang baik kepada orang yang menjahati kita, itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang baik, ikuti Nabi, ikuti perilaku Nabi yang luar biasa ini, ya. Dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan menyampaikan sabda Nabi singkat saja. Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhaluhul jannata birahmati. Ada 3 kelompok orang yang nantinya hisabnya dipercepat. Setelah itu dijamin masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi melalui jalur VIP tanpa antri, kemudian tidak ditanya yang macam-macam, dia diajak guyon sama malaikat, kemudian dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Siapa orang ini? Pertama kata Nabi, tu'ti man haramaka, orang yang mau memberi, bersedekah kepada orang yang medit.
Ini luar biasa, ini orang baik. Kalau kita bersedekah kepada orang yang dermawan, biasa. Makanya kalau ada orang medit di rumahnya, di kampung, itu jangan dimusuhi, disyukuri. Ini tiket gratis untuk masuk surga. Ya, karena dengan berbuat baik akan mempengaruhi orang untuk ikut berbuat baik. Yang kedua, kata Nabi, wa ta'fu amman dhalamaka. Orang yang mau memaafkan orang yang pernah mendolimi kita, yang pernah menghancurkan kita. Dan yang terakhir, wa tasilu man qata'aka. Orang yang mau menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. 3 hal inilah yang sering dicontohkan oleh Nabi kepada kita, sehingga Nabi itu selalu berbuat baik kepada orang siapapun. Baik orang itu jahat pada Nabi, baik orang itu baik pada Nabi, tidak ada bedanya. Nabi tetap berbuat baik kepada orang ini. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.